Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi sha'imin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang ke-12 ini, insya Allah kita akan merenungkan surat Al-Baqarah ayat yang kedua di dalam kitab tafsir Al-Jami' lil Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, qauluhu ta'ala dzalikal kitabu qila al-ma'na hadzal kitab. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya di dalam firman Allah ini dzalika maknanya adalah hadzal kitab. Memang di dalam kamus hadza itu diterjemahkannya adalah ini, dan dzalika itu adalah diterjemahkan itu. Namun di dalam ayat ini dzalika dimaknai ini atau hadza. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Dan inilah hujjah kami yang kami datangkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi kata tilka yang pada awalnya maknanya itu di sini dimaknai adalah hadzal kitab. Hadirin rahimakumullah, kemudian makna lafaz la raiba wa qila huwa khabarun wa ma'nahu an-nahyu ai la tartabu. Jadi la raiba itu pada prinsipnya dia adalah khabar, tetapi makna yang ada adalah maksudnya kalimat perintah, yakni perintah larangan. La tartabu, janganlah kalian sedikit pun ragu. Kemudian makna yang berikutnya adalah al-muttaqin. Al-muttaqin khassallahu ta'ala al-muttaqina bihidayati wa in kana hudal lil khalqi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dengan menyebutkan al-muttaqin ini disebabkan karena merekalah yang mendapatkan hidayah. Wa in kana hudan lil khalqi ajma'in, meskipun sebenarnya huda itu ditunjukkan kepada seluruh makhluknya, namun dalam ayat ini disebutkan al-muttaqin adalah tasyrifan lahum, untuk memuliakan mereka. Masya Allah. Li'annahum amanu wa saddaqu bima fihi. Karena apa? Karena mereka betul-betul amanu, beriman, dan mereka membenarkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, waruya an Abi Rauqin annahu qal, diriwayatkan dari Abu Rauqin berkata, hudal lil muttaqin ay karamatun lahum. Hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, artinya karamah bagi mereka, kemuliaan bagi mereka, yakni innama adhafa ilaihim ijlalan lahum wa karamatan lahum wa bayanan li fadlihim. Jadi artinya bahwa ketika kata al-muttaqin ini disandarkan kepada mereka, ini merupakan penghormatan kepada mereka, kemuliaan, karamah bagi mereka, serta penjelasan keutamaan yang mereka dapatkan, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sedangkan at-taqwa itu sendiri yuqalu asluha fil lughati qillatul kalam. Jadi orang-orang yang bertakwa itu pada asalnya dinamakan orang yang qillatul qillah, sedikit berbicara, tidak terlalu banyak ngomong. Nah, jadi sehingga ketika Allah memerintahkan sesuatu, dia tidak banyak berkata-kata, sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang bertakwa.
Sebagai contoh, pada zaman sahabat Rasulullah, ketika Al-Quran mengharamkan tentang khamar, maka mereka tidak banyak berkata-kata. Mereka serta-merta menumpahkan dan menghilangkan khamar tersebut. Mereka tidak berpikir bahwa ini adalah merugikan investasi, bahwa ini akan menjeblokkan ekonomi. Tidak demikian, tetapi mereka sami'na wa ata'na. Kemudian Abu Zaid Al-Bustami mengatakan, al-muttaqi man idza qala qala lillah. Orang yang bertakwa itu adalah apabila dia berkata, maka dia berkata hanya karena Allah. Wa man idza amila amila lillah. Dan apabila dia beramal hanya karena Allah semata. Itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang ada pada surat Al-Baqarah ini, orang-orang yang tidak banyak berkata-kata, orang yang tidak memiliki keraguan sedikit pun kepada Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan, memberikan karamah, memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa. Semoga amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.